Jemaat yang terkasih, kita merayakan kasih Tuhan pada ibadah ini. Kasih Tuhan yang menggenapi janjinya kepada umat miliknya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Karena salibnya tidak ada lagi orang kaya atau orang miskin, orang putih atau orang hitam, orang Kristen lama atau orang Kristen baru. Kita ada karena kasih-Nya pada kita. Memandang salibnya, maka hancurlah sombong dan congkak kita. Pandanglah salibnya, supaya kita memandang dengan benar segala sesuatu yang ada dalam hidup ini. Memandang seperti Tuhan Yesus memandang kita dari atas salibnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan Allah yang penuh kasih, mari bersama kita mengaku segala kelemahan, kesalahan, dan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Memandang salib Kristus, sungguh kami merasa hancur. Kami dibukakan dengan keadaan kami yang sesungguhnya, kelemahan kami,
dosa-dosa kami, kesombongan kami. Di hadapan salib Kristus dibukakan mata hati kami. Sungguh kami ada karena cinta dan kasih yang dari Tuhan. Tidak ada satu bagian pun dalam hidup kami yang bisa kami megahkan di hadapan Tuhan. Ini kami Bapa, ini kami ya Tuhan, dengan segala hidup dan kehidupan kami, menyadari, mengakui dan membawa seluruh keterbatasan kami di hadapan Tuhan, membawa dosa-dosa kami di bawah kaki salib-Mu. Biarlah kami menghayati cinta Tuhan di perayaan Jumat Agung ini, untuk kami bisa menghayati betapa berharganya hidup kami, kematian-Mu yang membawa kepada kami kehidupan. Ini hidup kami yang kami bawa. Terimalah, ampunilah. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus mengakui dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah yang diambil dari Yesaya 64 di ayat 6 dan 8. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan. Kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur. Yesus, aku
Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk kita mempersiapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Pada perayaan agung ini, kami siap sedia mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan dan menghayati betapa berharganya kematian Kristus untuk memberikan kami hidup yang sekarang, bahkan jaminan hidup bagi keselamatan kami. Berkati setiap kami, bersabdalah, kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes. Kita akan memperhatikan bersama dari kesaksian Yohanes 19 di ayat 28 sampai dengan 38. Yohanes 19 ayat 28 sampai 38. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, ia memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa Ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka yang memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana.
saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun sekarang berada, tapi yang pasti berada bersama-sama dengan keluarga, dan kita ada di dalam penghayatan kasih cinta Tuhan yang begitu agung, yang memberikan kepada kita kepastian akan hidup. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perayaan Jumat Agung membawa kita pada kisah Via Dolorosa. Kita menerjemahkan dengan kata jalan penderitaan. Via Dolorosa, kisah yang suram, kisah yang sedih, dan kita ada dalam duka. Jika demikian, mengapa gereja menyebut kisah Via Dolorosa dan kematian Kristus dengan istilah Jumat Agung? Bukankah seharusnya lebih tepat kita sebut kisah Via Dolorosa dan penyaliban yang dialami oleh Yesus ini dengan istilah, misalnya, saudara, hari ini kita ada dalam perayaan Jumat Suram. Kita ada dalam perayaan Jumat berduka, Jumat sedih, Jumat berkabung. Mengapa tradisi gereja umumnya menyebut kisah Via Dolorosa dengan istilah Jumat Agung, Good Friday? Apakah gereja dengan istilah Jumat Agung ini berupaya untuk memoles sedemikian rupa kisah jalan penderitaan ini, kisah kematian Kristus ini menjadi lebih lunak, menjadi lebih soft lagi, agar tidak nampak di sana sini kekerasan, tidak nampak di sana sini kekejaman yang ada? Bapak Ibu Saudara dalam iman dan teologi Kristen, peristiwa kematian Kristus bersifat istimewa. Kematian Kristus membawa dampak bagi semesta kita dan memberikan dampak bagi kehidupan umat manusia. Perhatikan apa yang dipersaksikan oleh kitab Injil. Bagaimana tabir bait Allah robek dari atas ke bawah, gempa dan langit yang ditutupi oleh awan yang gelap. Fenomena ini hendak menyatakan bahwa kematian Kristus membawa perubahan dan pembaharuan dalam sejarah kehidupan manusia. Saudara, ada banyak pemahaman tentang Jumat Agung atau kematian Kristus. Ada orang yang mengatakan Jumat Agung ini, peristiwa penyaliban ini adalah pertempuran antara iblis dengan Allah. Iblis masuk dalam diri Yudas Iskariot yang kemudian berhasil menjual Yesus. Awalnya dia menyapa dengan luar biasa, memberikan ciuman, tetapi sesudah itu dia mengkhianati, dan akhirnya Yesus disalib. Saudara, iblis menang. Benarkah? Lah kalau iblis menang, apa berarti kita tetap memiliki jaminan atas keselamatan kita? Benarkah iblis yang menang? Kalau iblis menang, tentulah kita tidak akan memiliki jaminan atas keselamatan kita. Ada pula yang mengatakan kematian Yesus ini membayar dosa-dosa kita, hutang dosa kita yang kita tidak mampu untuk membayarnya. Mau duit seberapa, tidak bisa. Yesuslah yang membayar.
Oh ya, gak salah sih. Memang kita berhutang, kita punya begitu banyak dosa dan kita tidak mampu membayar. Tetapi kalau sekedar membayar hutang dosa, saudara, tidakkah Yesus hanya solider kepada kita? Bahwa yang dilakukan itu bukan kasih yang sesungguhnya. Ada pula yang mengatakan Yesus itu orang yang berbahaya waktu itu bagi para pemimpin agama. Itu sebabnya ia harus mati. Dan ketika putusan hukuman itu diberikan, Yesusnya gak kuat. Ia kehabisan darah lalu mati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang sesungguhnya terjadi di Jumat Agung ini pada peristiwa Via Dolorosa, kematian Kristus karena memang ia memberikan nyawanya menurut kuasanya. Sebab tidak seorang pun yang memiliki kuasa untuk mencabut, untuk mengambil nyawanya. Perhatikan Injil Yohanes di pasal yang ke-10 ayat 17 dan 18. Yesus berkata demikian, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara memperhatikan bacaan ini, memperhatikan perkataan ini. Yesus menegaskan bahwa dia memiliki kuasa untuk memberikan nyawanya dan berkuasa pula untuk mengambilnya kembali. Kematian Yesus di kayu salib bukan karena keberhasilan iblis yang mencabut nyawanya. Kematian Yesus di atas kayu salib juga bukan karena dia tidak memiliki pilihan yang lain untuk membayar hutang-hutang dosa manusia. Kematian Yesus di kayu salib juga bukan karena hasil rekayasa keberhasilan para pemimpin agama Yahudi. Kematian Yesus juga bukan karena dia kehilangan banyak darah dan tidak tahan dengan penderitaannya. Kematian Yesus di atas kayu salib karena memang kasihnya yang berinisiatif, rela memberikan nyawanya untuk saya, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya di Yohanes bacaan kita ayat yang ke-30 menyaksikan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara perhatikan dengan seksama kalimat yang digunakan oleh Injil Yohanes, yaitu Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Makna ini seperti yang disampaikan di ayat yang saya baca di atas. Kristus yang berkuasa memberikan nyawanya dan dia juga yang berkuasa mengambilnya kembali. Dengan demikian dalam kesaksian kekristenan kita, kematian Yesus
bukan karena dibunuh oleh iblis, manusia. Yesus menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya untuk suatu tujuan yang utama, yaitu penebusan dosa bagi seluruh umat manusia. Karya penebusan Kristus ini menjadi sempurna karena Kristus secara proaktif dan kasih memberikan nyawanya kepada kita, sehingga seluruh hutang dosa kita dibayar dengan lunas. Karena itu, kematian Kristus di atas kayu salib adalah karya pendamaian, sebab Ia menggantikan hukuman, kutukan Allah atas dosa manusia. Kematian Yesus membawa kehidupan bagi saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, sesuatu yang begitu agung. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari lukamu, mahkota duri yang pedih menjadi keagunganmu. Karena salib Kristus, maka kita hidup. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu sebabnya kita memahami Via Dolorosa adalah jalan penderitaan, tapi Via Dolorosa juga menjadi Jumat Agung, karena keagungan yang diberikan kepada kehidupan kita. Ada kematian yang memberikan kehidupan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat kita ada dalam perayaan Jumat Agung, saat kita menghayati kembali, mengenang kembali kematian Kristus, kita ada dalam kebersamaan dan ada dalam keprihatinan, bahkan duka kita juga. Di mana-mana kabar kematian tersiar, bukan hanya seorang, tapi ratusan, bahkan ribuan, dan itu terjadi dalam satu hari. Saudara, kematian merenggut orang-orang penting bagi keluarga, orang-orang penting bagi masyarakat. Kematian merenggut orang-orang yang sedang dibutuhkan untuk menopang. Kematian merenggut saat ini orang-orang yang dibutuhkan untuk mereka bisa menyembuhkan. Kematian merenggut juga bagi mereka para rohaniawan yang bisa memberikan kekuatan. Saudara mau merenggut tanpa memilih. Inilah keadaan kita sekarang, mengerikan, menggentarkan hati, menyedihkan, menguras air mata kita. Saudara, di Jumat Agung ini, di tengah ribuan kematian, dibanjiri air mata kehilangan, hanya ada satu kematian yang akan menghapus air mata. Satu kematian yang akan memberikan penghibur
Satu kematian yang akan membangkitkan harapan. Kematian Yesus. Kematian Yesus memberikan kita hidup. Kematian Yesus membangkitkan bukan hanya harapan, bukan hanya iman, tetapi membangkitkan ribuan yang mati. Saudara, mereka sekarang hidup di tempat yang berbeda, tempat tanpa air mata derita. Suatu hari kita akan ke sana, bertemu mereka dalam suka karena kematian Kristus. Kita yang saat ini ada di sini, kita yang saat ini masih ada dalam hidup dan kehidupan kita masing-masing, saudara, hayati dan rasakan semua hanya karena anugerah-Nya. Kita orang-orang yang berhutang. Mari memberi hidup kita untuk menanggapi, untuk menggenapi cinta Tuhan, dengan kita bisa berbagi cinta pada sesama. Meski di tengah-tengah keprihatinan kita, selamat merayakan Jumat Agung. Kematian-Nya memberikan pengharapan kepada kita. Salib Kristus memberikan kepada kita kepastian akan hidup. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah bersama dengan orang beriman di segala tempat dan waktu kita ikrarkan bersama pengakuan iman rasuli sebagai salah satu tanda persekutuan umat beriman di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita berdoa. Via Dolorosa, jalan sengsara, jalan penderitaan. Sesungguhnya cinta dan kasih Tuhan sajalah yang boleh menghantarkan kami ada dalam kehidupan karena Via Dolorosa, menjadi kehidupan yang sesungguhnya, bahkan kehidupan dalam sukacita yang penuh, bukan hanya untuk saat ini, tetapi menjadi jaminan bagi keselamatan kami kelak. Via Dolorosa, jalan sengsara itu boleh menjadi penghayatan bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan keagungan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kehidupan
yang penuh dengan keterbatasan. Sesungguhnya kami kecil di hadapan Tuhan. Bahkan sesungguhnya kami kecil di tengah-tengah alam semesta ini. Jumat Agung menyadarkan kami bahwa kami membutuhkan Engkau. Membutuhkan Engkau di dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Dalam rasa kegentaran kami, dalam rasa kekhawatiran kami, ketakutan-ketakutan kami. Kami bawa hidup yang sedang kami jalani ini. Kami bawa di dalam doa kami tangisan-tangisan keluarga, tangisan banyak orang ketika mereka ditinggalkan, ketika kami ditinggalkan orang yang sesungguhnya hendak menopang kami, yang menolong kami, yang menyembuhkan kami, yang menguatkan kami. Jangan biarkan kami sempurna. Jangan biarkan keluarga-keluarga kami putus asa. Kami memiliki Tuhan. Dan kematian yang saat ini kami kenang, kami hayati, boleh menjadi kepastian bahwa sesungguhnya mereka pun memberikan cinta mereka. Berakhirlah tugas-tugas mereka sekarang, dan Tuhan menggantinya dengan keselamatan yang kekal. Mohon berkat untuk perjalanan kami di tengah-tengah situasi yang sulit ini, untuk kami tetap mampu berdiri tegak di dalam iman dan percaya kami. Tuhan menopang kami, Tuhan memelihara kehidupan kami sehingga kami tidak akan berkekurangan. Buka hati kami untuk menerima cinta Tuhan, untuk menggenapi cinta yang sudah Engkau nyatakan, dengan kami juga memperhatikan mereka. Apa yang kami bisa lakukan untuk kehidupan mereka juga. Kami berdiam diri. Kami mencoba untuk kami bisa tetap berdiam diri bersama dengan keluarga kami, untuk kami tidak membawa penyebaran wabah semakin meluas. Mereka yang harus berdiam diri dan tidak ada pilihan untuk mereka berdiam diri, sedangkan mereka membutuhkan begitu banyak kebutuhan bagi keluarga mereka. Berkati kami untuk juga bisa menopang kekurangan-kekurangan mereka. Mereka yang terpaksa tidak bisa berdiam diri, bahkan mereka yang ada di garis terdepan, untuk mereka membantu raga-raga yang lain mendapatkan kesembuhan. Berkati mereka ya Allah. Beri kepada mereka kesehatan. Beri kepada keluarga mereka kesabaran, kekuatan ketika mereka harus berpisah sementara dengan anggota keluarga untuk tugas yang sungguh mulia ini. Berkati anak-anak kami yang terpaksa harus belajar dari rumah. Untuk anak-anak kami juga menghayati waktu yang diberikan Tuhan. Mereka tetap memandang ke depan bagi masa depan mereka, pun dalam kondisi situasi yang seperti ini. Kami menyerahkan kehidupan kami. Kematian di atas kayu salib menjadi jaminan bagi keselamatan kami.
Terima kasih, kami mengenalnya, kami menghayatinya di dalam iman kami. Kami menatap ke depan, kami menengadah ke atas, memohon pertolongan Tuhan, dan Kau mendengarkan setiap kami. Kami bawa semuanya di bawah kaki salib Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan mewujudkannya melalui persembahan. Persembahan ini kita dasari dengan 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kami datang di dalam seluruh rasa syukur kami untuk semua berkat yang menyertai kehidupan kami. Senantiasa kami menerima kecukupan atas kebutuhan hidup kami, bahkan berkelimpahan. Pada saat ini, ibadah Jumat Agung ini, kami telah mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kami. Ajari kami untuk mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Ajari kami juga menerima setiap pemberian-Mu menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah doa dan seluruh rasa syukur kami. Ampuni jika ada hal yang tidak berkenan ketika kami mengaturkan persembahan ini. Kami hayati ibadah kami selanjutnya dalam kehidupan kami secara nyata. Firman-Mu yang telah kami terima melalui Ibu Pendeta Lintang Anggraini MSI, kami renungkan dan menjadi dasar langkah kami dan kami hendak mewujudkannya. Kami juga berdoa sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang menghidupi salibnya dalam kasih dan kerelaan berkorban. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.